Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita belajar bersama tentang sistem, ya, gangguan sistem pernapasan pada manusia. Ya, judulnya gangguan sistem pernapasan pada manusia. Ya, sebelum kita membahas sistem pernapasan, kita review dahulu di anatomi sistem pernapasan, ya. Kita review sistem pernapasan kita, ya. Kita tahu di sistem pernapasan kita ada hidung, terus faring, terus epiglotis, ya. Epiglotis itu persimpangan di antara faring, di antara esofagus dan rangkea. Ya, ini epiglotis itu semacam terminal, ya, untuk yang memisahkan rongga di antara esofagus dan rangkea. Nah, terus selanjutnya ada laring, terus bawahnya lain ini trangkea, terus ini bronkus. Bronkus ada dua, ya, kanan kiri. Terus selanjutnya yang lebih kecil ini ada bronchiolus. Nah, terus itu alveolus. Alveolus yaitu gelembung-gelembung yang lebih kecil di dalamnya. Ya, saya rasa paham. Kita hanya review, ya, sistem pernapasan kita. Ya, kita lanjut ke masalah utama kita, yaitu di materi utama kita, yaitu gangguan sistem pernapasan pada manusia. Ya, gangguan sistem pernapasan yang pastinya ada banyak, ya. Salah satunya asma, ya. Asma adalah keadaan saluran napas yang mengalami penyempitan karena hiperaktif terhadap rangsangan tertentu, ya, yang menyebabkan peradangan, ya. Terus penyempitan ini dapat dipicu atau penyempitan pada saluran pernapasan dapat dipicu oleh berbagai rangsangan seperti serbuk sari, debu, bulu binatang, asap, ya, udara dingin, dan olahraga, ya. Ini asma, ya. Asma keadaan, gimana maksudnya? Keadaan saluran napas yang mengalami penyempitan karena hiperaktif terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan, ya. Itu biasanya penyempitan atau vasokonstriksi pada trangkea. Vasokonstriksi pada saluran pernapasan yaitu biasanya atau penyempitan pada saluran pernapasan dapat dipicu oleh berbagai rangsangan seperti serbuk sari, debu, bulu binatang, asap, udara dingin, dan olahraga, ya. Selanjutnya bronkitis, ya. Bronkitis adalah suatu peradangan pada cabang tenggorokan atau bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Penyakit ini biasanya bersifat ringan dan pada akhirnya akan sembuh sendiri. Tetapi pada penderita yang memiliki penyakit menahun, berarti pada penderita yang lebih pada penderita yang penyakit yang lebih lama, penyakit kronis, misalnya penyakit jantung atau penyakit paru-paru pada usia lanjut, bronkitis ini bisa bersifat serius, ya. Bisa bersifat serius, bisa membahayakan, ya. Nah, bisa berbahaya, bisa menyebabkan kematian, ya. Bronkitis disebabkan oleh virus, ya, bakteri, dan organisme yang menyerupai bakteri atau mycoplasma, pneumonia, dan chlamydia, ya. Ini nama-nama hewan renik atau makhluk mikroorganisme yang bisa dilihat hanya menggunakan mikroskop, ya. Ini bronkitis. Yang pertama asma, terus bronkitis. Selanjutnya ada asbestosis. Nah, asbestosis itu, ya, adalah suatu penyakit saluran pernapasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat asbes
paru ya, dimana pada paru-paru terbentuk jaringan parut yang luas ya. Jika terhisap, serat absces mengendap di dalam paru-paru menyebabkan parut menghirup aspek, juga dapat menyebabkan penebalan pleura selaput yang melapisi paru-paru ya. Jadi kalau mau bikin rumah, bikin apa, sebaiknya hindari yang berbahan dari asbes ya. Kenapa? Asbes itu serbuknya itu sangat kecil dan melayang, bisa mengendap pada sistem pernapasan. Lama kelamaan bisa menyebabkan karsinoma atau kanker atau disebutkan kanker paru ya. Lanjutnya lagi ada faringitis ya. Faringitis berarti faringnya yang terinfeksi. Ini gambar mulut ya. Terus ini faring yang normal, sebelah sini faring yang abnormal yang mengalami infeksi. Tuh faringnya itu ada bercak-bercak merah, bercak putih ya. Itu menandakan faringnya terinfeksi. Atau yang ini ya, gambar faring atau kapan mulutnya dibuka, dilihat dalamnya ya, ini tonsil ya. Terus bagian sini ke dalamnya itu faring, dia mengalami bercak-bercak, berarti dia mengalami infeksi ya. Faringitis adalah suatu penyakit peradangan yang menyerang tenggorokan atau hulu kerongkongan ya. Kadang juga disebut sebagai radang tenggorok ya. Faringitis biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus ya. Bakteri Streptococcus ya. Selanjutnya TBC atau tuberkulosis. Nah ya, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang umum dan dalam banyak kasus bersifat mematikan ya, bersifat mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai strain Mycobacteria, umumnya Mycobacterium tuberculosis. Nah, ya, berarti TBC ini ya pasti penyebabnya ya bakteri TB atau bakteri tuberkulosis, biasanya menyerang pada paru-paru ya, bakteri tuberkulosis. Nah, ini gambaran ronsen yang terjadi jaringan parut. Nah, ini terjadinya bercak ya, jaringan parut yang ini menandakan bronkusnya ini nih sudah mati, sehingga terjadi ini biasanya penumpukan jaringan parut, jaringan yang tidak bisa kembali lagi ya. Ini biasanya disebabkan oleh TBC ya. Tanda-tandanya kehilangan berat badan ya, dahak berdarah, demam lebih 1 bulan, sesak napas dan nyeri dada ya. Terus apa ini, berkeringat pada malam hari kecuali kalau cuaca panas ya, batuk berdahak lebih dari 2 minggu ya, badan lemah dan lesu ya. Ini salah satu tanda gejala dari TBC. Selanjutnya emfisema ya. Ini apa? Saya rasa paham. Nah, ini gambaran bronchioles, gambaran alveolus. Ini bronchioles. Terus ini yang gelembung-gelembung ini alveolus. Terus alveolus ini dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Nah, disinilah terjadinya proses disfusi ya. Terjadinya disfusi. Apa disfusi? Itu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli. Nah, itu kalau keadaan normal. Nah, ini emfisema pada yang terganggu, berarti pada alveolusnya ini terinfeksi, tidak berfungsi lagi. Jadi yang pastinya tidak semua, tapi sebagiannya, sehingga terjadi apa? Terjadi bisa karena kekurangan oksigen ya. Emfisema atau emfisema adalah kondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur. Wah, itu sangat berbahaya. Begitu kalau kantung udaranya hancur, tidak akan bisa kembali lagi ya.
Membuat nafas lebih pendek, nah ya, ini biasanya disebabkan oleh merokok adalah penyebab utama dari emfisema ya. Emfisema membuat kantung udara yang terdiri dari balon-balon yang bergelembung seperti tanda buah anggur menjadi kantong udara dengan lubang-lubang menganga di dindingnya ya. Ada lubang-lubangnya sehingga intinya alveolusnya ini tidak berfungsi, sebagian tidak berfungsi ya. Selanjutnya pneumonia ya. Pneumonia adalah radang paru-paru yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus maupun jamur ya. Ini pneumonia ya adalah radang paru-paru yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus maupun jamur. Nah ini bentuknya orang-orang yang mengalami pneumonia ya, hampir mirip sama emfisema ya. Ini dan tidak berfungsi lagi parunya bagian sini ya. Terus selanjutnya ya, cara tertutup untuk materi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.